Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Muhammad Adri Fausta dan Indra dengan NIM akhir 684. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 DHCP dan DNS. Nah, untuk topologinya seperti ini, pakai router L3 switch 10.10.10.1 untuk ini router L3 switch dan VLAN 10 192.168.10.0 192.168.20.0 itu untuk VLAN 20 dan VLAN 30 server 192.168.30.0. Untuk sekali masalah itu VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. Yang kedua, VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa membuka appkampus.local. Reserve DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik di VLAN 20 dan beberapa klien menggunakan dan publik meskipun DHCP sudah mengatur internal. Untuk soal DHCP-nya, jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, untuk tahapan DORA yang paling penting itu di discover itu klien broadcast mencari DHCP server, offer itu server menawarkan IP, request itu klien memilih IP, dan acknowledge server mengesahkan IP. Jadi di DHCP ini bekerja lewat 4 tahap, yaitu DORA. Yang pertama, perangkat mengirimkan broadcast untuk mencari server. Kalau di tahap ini VLAN 10 tidak mendapatkan IP, biasanya karakter broadcast tidak sampai ke server. Misalnya karena belum dikonfigurasi IP helper address. Untuk tulisannya itu seperti ini, IP helper address-nya. Kemudian server menambahkan IP. Kalau server kehabisan IP atau tidak aktif, proses berhenti di sini. Selain itu, klien meminta IP tersebut dan terakhir server meng-acknowledge kalau ada konflik IP, biasanya di tahap-tahap akhir. Yang kedua, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan teknisinya. Untuk DHCP server di VLAN 30 itu ada beberapa teknis. Yang pertama itu DHCP broadcast dan DHCP broadcast tidak melewati VLAN. Dibutuhkan DHCP relay agent menggunakan tadi IP helper address 192.168.30.10. Ini di VLAN 30 melibatkan inter VLAN routing. Jadi karena server ada di VLAN 30 sementara user ada di VLAN 10 dan di VLAN 20, broadcast DHCP tidak bisa langsung kelewat, tetapi menggunakan DHCP relay. Di sini switch layer berperan. Dia menangkap broadcast lalu meneruskan secara unicast ke server. Jadi walaupun beda VLAN, klien masih bisa dapat IP otomatis. Nomor 3, ditemukan log berikut. DHCP server from bla 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 releases. Analisis penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, dan solusi desain jangka panjang. Untuk penyebab teknis itu yang pertama, full IP habis. Yang kedua, list terlalu lama dan scope terlalu kecil. Tentu dampaknya itu klien gagal mendapatkan IP dan user tidak bisa diakses ke jaringan. Untuk solusi jangka pendeknya itu memperbesar pool, mengurangi last time, dan hapus last lama. Untuk solusi jangka panjangnya itu perencanaan subnet sesuai jumlah user, monitoring DHCP, dan segmentasi jaringan. Baik.
Kalau muncul log no release, artinya itu server sudah tidak mempunyai IP untuk dibagikan. Ini biasanya terjadi kalau jumlah user itu melebihi kapasitas subnet atau last time terlalu lama. Dalam jangka pendek kita bisa tambahkan range IP, tetapi seharusnya subnet sudah dibilang awal sesuai jumlah penggunanya. Yang nomor 4, terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Nah, yang pertama itu ada IP statis dalam range DHCP. Yang kedua ada route to DHCP. Yang kedua ada pool overlap. Yang keempat ada list belum expired. Yang terakhir ada ARP cache belum update. Meskipun pakai DHCP, konflik IP terjadi biasanya karena ada perangkat yang disetting manual dalam range DHCP. Bisa juga karena DHCP palsu, konfigurasi pool tambah tindih. Jadi pengguna DHCP jaminan konflik kalau desain tidak rapi. Dan untuk cara metode verifikasi itu menggunakan show IP DHCP pool. Untuk caranya seperti ini. Show IP DHCP pool di switch layer 3 atau di CLI nya seperti ini. Jika terjadi run DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forentik, imitasi pada switch mana kabel, dan konsep DHCP snooping. Untuk cara mekanisme serangan, jika terjadi itu, attacker aktifkan DHCP palsu, klien menerima gateway atau DNS palsu, potensi man in the middle. Untuk mendeteknya itu menggunakan monitoring DHCP over, cek MAC address, dan audit port switch. Untuk mitigasinya itu mengaktifkan DHCP snooping, tandai port trusted, dan batasi DHCP red. Dan untuk konsep snooping itu sendiri, itu fitur DHCP replay dari port tidak terpercaya dan buat database binding IPMAC. Dan yang terakhir itu rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10 2000 user, last time sesuai dengan post option, dan SPIP untuk printer. Baik, untuk ini ya. Jadi yang pertama yang di soal tadi itu topologinya seperti ini. Jadi menggunakan ini, kemudian pakai switch. Mana switch? Switch. Kemudian kemudian pakai host tadi ya. Ini bisa printer di sini, PC untuk di VLAN 10 nih ya. Ini VLAN 10 yang sebelah kiri. Kemudian yang di tengah itu VLAN 20, dan di server ini VLAN 30. Ini untuk DHCP, ini untuk DNS, dan ini untuk aplikasi. Dan ini menggunakan otomatis kabel. Yang otomatis pasti langsung ke detect. Oh, masih belum nih, masih belum di setting di sini. Kita offin, kemudian buang. Tadi kan 4 nih, 4 tuh 2, 3, 4. Ini fast internet nih, fast internet. 1, 1,
1 2 2 3 3 4 4 5. Langsung onin lagi, langsung pakai otomatis. Ini tinggal di pasang-pasang aja. Oke, kemudian di sini bentar, misalnya staff ya, di sini staff client lab server. Bentar, di sini tuh tadi based on kan dulu nih. Oke, bentar masih proses. Langsung aja di friend database. Ini tadi 10. Tadi apa? Staff ya. Staff. Bener staff nggak sih? Staff ya. Staff, habis itu friend 20 lab. Friend 20 lab. Kemudian friend 30 server. Oke, sip. Kemudian CL nya ini copy paste aja di sini. Bisa ya? Kemudian di sini skip. Nah, skip dulu. Ini paste bisa nggak? Itu manual dong. Apa ada? Ini start. Kemudian 20. Tadi lab. Aduh. Tadi start ya. Belum ke add. Ini tadi 30 server. Oke. Kemudian ini dipaskan. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 1 2 3 itu di friend 10 untuk kabel ini. Ini terang berarti. Ini terang karena ke switch. Oke, ini 1, ini akses. Ini 10 karena host. Ini juga 10 dan ini juga 10 juga. 10 ya. Siap. Kemudian ini 4 di friend 20. Friend 20 51 di friend 20 juga.
di frame 20 6.1 ini server dan server ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. CLI XX. Pakai IP routing, ini sangat penting karena kita ingin mengkonfigurasi di DHCP dan DS-nya. Kenapa ini IP routing? Compre IP routing. IP routing udah, ini info plan 10 inflan 10. Oke, info 10 tadi IP address-nya 192.168 titik berapa tadi? 10.1 ya? 10 bentar 10.1 dengan sortenas 255 0 ya. Sekarang prefix 2 no Z, kemudian X, kemudian inflan 20 Oke, tadi 21 ya. Kali ini no SH tinggal X, kemudian interference 30 ini 30 benar. Oke, benar nih DHCP. Oke, no SH X. Nah, kemudian kita masuk di DHCP relay. Ini untuk membagikan DHCP di plan 10 dan plan 20. Berarti kita ke plan 10 menggunakan tadi apa tadi, IP helper address 192.168 titik 30 10 X, kemudian plan 20 dengan menggunakan IP helper juga sama karena kan tadi kan sebelah kanan, jadi membutuhkan IP helper X juga. Oke. Jadi plan 30 tidak pakai helper karena server ada di network ini. Nah, kemudian ini kayak udah sih, kemudian kita ke sini, kita config di sini. Tadi kan berarti kan di mana tadi? Saya lupa. DHCP
ini di plan 192.168.30.10. Tadi berapa? Bentar lihat di sini. 10. Cuma 2 berarti kan ini tadi 10 1 berarti ya. 198.30.1. Kemudian di sini 192.168 titik 168 titik 30. Sekarang DNS nya di sini. Oke, kemudian ini di DHCP ya. Ini plan 10. Untuk defaultnya 168.10.1. Kemudian di DNS servernya 192.168.30.20. Ini 192.168.30 untuk start IP ya. 168.10 ya, sorry 10.1 masih 10. Ini berapa? Nah, namun ini sudah apa? Ini dengan 255 0 untuk prefix 24, dan untuk maksimumnya itu tadi kalau nggak salah berapa, butuh 2000 ya. Banyak unda, klik add. Ini plan 20, ini untuk 2, ini kontaknya 2 30 benar, ini 20, ini defaultnya 512 254 ya.
upload aja. Oke. Kemudian di DNS. Nah, DNS nih. Tadi udah saya on belum ya? Belum, namun ini onin. Ini tadi apa? Suka apa? App kampus lokal. App kampus lokal. App kampus lokal. Kemudian 192.168.30.20. Tadi belum saya onin. DCP onin. Ini untuk app di HTTP itu udah di on, udah otomatis ya. Kemudian kita ke DHCP ke setiap klien. Oke. 10. Dan ini 12. DHCP dan juga DHCP. Kemudian kita akses coba aplikasi kampus lokal. Benar, masih not responding. Masih not responding. Please jangan keluar ya, jangan keluar ya Allah, please please please, jangan keluarin, don't set, please please. Ya Allah, kenapa nih? Itu kenapa ya guys saya nih?
Oke. Nah, tadi namanya apa? Lupa saya. Jangan please. Ya ampun. Typing dulu ya. Oh, server 1. Oh iya, lupa nggak ada anunya. Jelas tadi kok nggak bisa. Bentar. Oke. 20. Berat. Oke, 31. Oke, terus ini ada ini. Kita cek ya, coba kita cek pakai IP dulu ya. Kita pasang pakai IP. Duh, please jangan lag. Please.
Oke. Bahasa dulu bisa nih. Ya Allah, please jangan keluar. Yang penting sukses sih ya, kalau misalnya keluar yang penting sukses. Iya, bisa. Yuk nih. Ya boleh. Coba kita pakai dulu ya, IP dulu ya. Sana. Oke, bisa. Emang harus gini. Oke, saya. Dan itu pasti semua sukses kalau di ping. Dan ini saya save dulu. Nah, saya save dulu ya. Oke. Tugas 3 biar nggak hilang. Ini di ini tiga biar nggak hilang ya. Saya tadi save di situ dong. Nah, ini sukses dan DNS juga udah di bisa diakses. Nah, tadi kenapa kok pakai IP helper 192.168.30.1 ya? Itu misalnya kan plan 10, plan 20 dan ini DHCP-nya. Jadi kalau semisal pakai IP helper, jadi ini bisa ke connect, kan ada dua nih. Jadi ini plan 10 itu biar ditujukan ke plan 20 dan plan 10 itu pakai IP helper. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.